Oke, kita bahas terkait forecasting ataupun ramalan. Oke, tujuannya di sisi forecasting atau peramalan namanya kurang nyaman ya, peramalan ya. Biasanya kita kayak dukun ya, makanya bukan ini. Forecasting adalah ilmu ilmiah dalam melakukan suatu perkiraan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik ya kan. Nah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa pendekatan-pendekatan dalam forecasting dalam kehidupan nyata dan dijadikan sebagai sarana dalam pengambil keputusan perusahaan. Contoh terkait dengan forecast stok, kapan saya harus nyetok berapa sih ketika saya jualan minuman, ataupun saya harus cadangan uang berapa sih buat kembalian, itu kan harus berikan forecast. Karena seringnya transaksi berapa, ratio-nya butuh berapa, itu sekitar ini. Jadi manfaatnya itu buat bisnis, buat manajemen operasi. Kalian harus bisa membayangkan kalau sebagai manajemen operasi, kalau harus memutuskan berapa sih stok yang tepat untuk saya taruh di gudang, berapa sih uang cash, berapa sih saldo, berapa sih yang harus kita siapin. Nah, itu cuma di ilmu forecasting ya. Kemudian menerapkan pendekatan peramalan, kemudian menganalisis, membandingkan pendekatan tersebut ya dalam kehidupan nyata. Oke, forecasting atau peramalan adalah proses memperkirakan jumlah permintaan atau demand ya produk dari konsumen di masa yang akan datang. Sehingga kalian kalau sebagai manajer produksi itu harus tahu berapa sih harus memproduksi ini ya, karena trennya tiap akhir tahun itu banyak permintaan barang ini. Nah, kalian harus produksi banyak. Jadi jangan udah dekat-dekat kan produksi itu rugi kalian, bahkan jadi nggak tepat. Dia harus udah prepare jauh-jauh hari, makanya main strategi gitu kan. Ketika barang mahal udah pada naik kalian baru beli. Nah, itu juga kan harus dibuat satu. Ini tuh pintar-pintar manajer operasi sesuai dengan mata kuliah kita, manajer operasi ya, karena kalian dituntut untuk bisa lebih efektif. Tapi gimana efektif kalian nggak bisa mengolah data, nggak bisa membuat forecasting ya, orang udah mahal kalian baru beli. Nah, akhirnya gitu. Nah, itulah tujuan dari forecasting. Nah, dan selanjutnya merupakan langkah-langkah awal dari proses perencanaan dan pengendalian produksi secara keseluruhan. Nah, beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan analisis permintaan pasar yaitu ya, jadi kita harus bisa menganalisa permintaan pasar seperti apa saja. Yang pertama terkait pendapat konsumen. Dari sisi komentarnya, kan kalau sekarang di marketplace itu banyak ulasan ya, bahkan review itu banyak, nggak harus di marketplace, ada di Maps, Google Maps, ada di di Facebooknya, Facebook page dan sebagainya, ataupun di Google Play Store kan banyak ratingnya, itu banyak ulasan pendapat customer. Nah, konsumen pemakai atau barang tersebut dapat digunakan sebagai sumber data. Banyak yang komplain terkait fitur ininya. Nah, itu kalian harus bisa mengumpulkan data tersebut, menggali data tentang pendapat konsumen selayaknya memenuhi syarat ya. Jadi kriterianya apa sih yang kita ambil data tersebut ya. Pertama, pertanyaan harus mudah dimengerti dan dicerna dengan bahasa konsumen. Jadi harus dibuat bahasa yang elegan, yang tepat, jangan membingungkan ataupun agak-agak detail, nggak ini relevan. Yang kedua, harus memungkinkan gambarnya dapat diukur secara kuantitatif. Secara kuantitatif maksudnya secara angka, bukan kualitas ya. Jadi dari 10 orang bilang 3 puas, jadi ada pengukuran secara angka, nggak ini enaknya berapa sih gitu kan, 1-10 berapa, enaknya 7, ada berapa orang bilang 7, orang 8. Itu jangan bilang wah masakan dia enaknya berapa, semua orang tuh atau bilang enak gak enak gitu kan, dari 10 orang bilang gak enak kan sulit juga tuh. Tapi kalau kasih ranks gitu kan, dari 10 orang enak bilang 9, 1 bilang gak enak, nah itu kan kuantitatif. Kalau enak doang tuh susah ya, relatif gitu kan ya. Seperti misalkan orang ini cantik, ini orang ini ganteng. Nah, karena cantik jelek itu relatif, itu yang lihat. Nah, kalau jelek mutlak gitu ya, just kidding. Oke, yang kedua terkait dengan pendapat
pelanggan customer kurang lebih sama, cuman bedanya apa sih customer sama pelanggan ya? Kalau konsumen itu udah sering beli rutin, dia recurring, dia member. Nah itu, tapi kalau pelanggan sekali beli, nah itu bedanya ya. Kayak distributor sama vendor, apa sih? Distributor dia kita sering bahan bakunya minta sama dia terus ya, tiap bulan ke dia terus, nah itu distributor. Tapi kalau vendornya sekali beli doang tuh ya vendor biasa aja, sama kayak pelanggan dan juga customer ataupun konsumen gitu ya. Kemudian yang ketiga, catatan dari pendapat distributor. Ya, distributor ataupun kepanjangan tim kalian, tim penjualan kalian, ya kan. Nah, distributor akan dapat mengetahui lebih dekat dan terperinci tentang kondisi dan situasi langganan konsumen di daerahnya. Ya, jadi kalau kalian mainnya reseller, nah, ataupun pakai distributor, nah dari masing-masing itu kan punya inputan. Oh, customer saya butuh ini, saya butuh dikuatin produk ini. Nah, jadi nggak hanya dari si customer langsung, tapi bisa juga jadi dari perantara distribusi kita. Ya contoh kayak minuman saset gitu kan. Nah, bukan si pembeli yang kita dengerin, tapi si penjualnya gitu kan. Oh, bentuknya jangan begini dong, warnanya jangan begini dong. Ntar di warung saya agak-agak ini kena panas, kenapa? Nah, itu kan sering disampaikan ya, tidak harus dari sisi customer langsung. Dan yang keempat, dari sisi penjual perusahaan ya. Jadi perkiraan terhadap kondisi penjualan di masa depan dapat didasarkan pada data-data historis ataupun empiris ya. Data empiris yang tersedia di dalam perusahaan merupakan data kuantitatif yang objektif. Nah, itu kata kuncinya. Oke, kita masuk ke model kuantitatif, yaitu individual opinion, yaitu opini forecasting berdasarkan pribadi. Jadi menurut saya ya kan, yang tentunya kita anggap itu sebagai pakar di bidangnya ya, yaitu konsultan ilmiah, non ilmiah, manajer produksi dan yang banyak bergerak di bidang tersebut. Oke. Jadi dari opini pribadi tentunya, tapi para pakarnya ya. Jadi kita bisa menggunakan data tersebut. Opini forecasting diperoleh dari beberapa orang dengan mencoba meratakan hasil peramaan objektif yang rasional. Yang kedua adalah model kuantitatif, yaitu unsur objektif lebih tinggi karena menggunakan pendekatan teknis matematik approach. Ya, ada terkait dengan time series, meramalkan titik-titik permintaan, mencari suatu fungsi yang representatif terhadap data atau fakta yang ada, ya, ataupun demand yang dipengaruhinya. Ini kita mulai hitung-hitungan, yaitu meramalkan permintaan dengan tidak hanya memperhatikan waktu, ya. Sebenarnya demand yang dipengaruhi oleh faktor lain seperti ada harga, produk, saluran distribusi, promosi, pendapatan, jumlah buruh dan lain-lain sebagainya, itu menjadi sebuah penyebab demand tersebut bergerak. Nah, pada metode ini yang diperlukan adalah terkait dengan identifikasi variabel yang relevan, pencarian fungsi yang cocok. Ya, itu dia. Ada lagi terkait waktu yang lama dan sisi mahal. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini gambarnya, ya lebih kebayang. Ada model kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif gampang itu kan kuantiti, berarti bisa diukur. Kalau kualitas, gimana mengukur kualitas? Ya. Kalau kuantitatif bisa diukur. Maka ada deskripsi yang terkait dengan kuantitatif dan kuantitatif. Ya, ruangan ini dingin, bisa juga nih. Tapi kalau bilang dari 10 orang, ruang ini bilang 8 bilang dingin, 2 enggak. Nah, itu kan kuantitatif. Gitu ya. Ada lagi kalau kuantitatif terkait waktu, terkait dengan kausal, terkait time series, regresi, dan smoothing. Smoothing kita bagi average dan eksponensial. Kausal terkait dengan ekonometri dan regresi multivariate. Ini udah agak-agak bahasanya agak-agak ilmiah semua nih. Kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan ya. Kita kasih contoh biar lebih bergayang, biar lebih kebayang. Bicara forecasting, pertama terkait naive approach, yaitu pendekatan yang mengasumsikan permintaan pada waktu yang sama. Misalkan penjualan bulan Mei 48 unit, ya sama dengan bulan Juli 48 unit. Nah, keuntungannya cost efisien dan efektif. Nah, itu jadi persamaan dari sisi jumlah unitnya, hanya beda waktunya saja. Kemudian ada moving average method. Moving average adalah metode forecasting rata-rata bergerak sederhana yang dianggap
mampu menghilangkan pengaruh fluktuatif random dalam ramalan. Nah, rumusnya adalah demand in previous period bagi N. Nah, contohnya ya biar kebayang ya. Jika Anda sebagai manajer dalam sebuah perusahaan diminta untuk pemilik perusahaan untuk meramalkan penjualan selama tahun 2007. Nah, gimana nih? Ini kan sering nih ya. Ini ada data historis nih. Selama 5 tahun terakhir. Kira-kira tahun depan gimana nih? Nah, kalau kita contohnya tahun 2002 4.000, 2003 6.000, 2004 menurun 5.000, 2005 turun lagi, 2006 naik. Nah, gimana kira-kira? Nah, kita coba menggunakan moving average method. Nah, kita lihat kenaikannya, kita pakai ambil ininya saja, angka di depannya 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moving average berarti 4 tambah 6 tambah 5 ya, yang menjadi total average-nya, kemudian dibagi, jadi kan 15 dibagi 3 periode, rata 5 ya, jadi kita mengaverage-kan terhadap 3 tahun awal. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian ada lagi terkait dengan time response, kita pakai pendekatan tengah gitu ya, itu ratanya 6 tambah 5 tambah 3, 14 dibagi 3, 4/23. Nah, ini kalau pakai pertengahan. Dan yang terakhir penggabungan ya, 6 tambah 5, 15 tambah tadi yang tengah, yang terakhir adalah yang 3 tahun terakhir, 5, 3 tambah 7, 15. Jadi totalnya 5,0 4,7 sama 5. Nah, kalau kita lihat ininya tahun 2007 itu forecast-nya, kalau kita lihat dengan metode moving average itu forecast-nya ini kan aktual tuh dari 2002 sampai 2006. Nah, forecast-nya tuh ada di sekitar 7 ribuan ya. Nah, karena 5 4,7 tambah 5 itu rata-rata 7 gitu. Nah, itu terkait moving average. Yang ketiga terkait weight moving average method, metode rata-rata tertimbangan, yaitu pertimbangan yang sama rata-rata bergerak sederhana namun diperlukan adanya koefisien penimbangan dan dapat digunakan bila terjadi tren di masa lalu. Nah, ini dibuat satu berdasarkan data sebelumnya, diminta untuk menghitung dengan metode WMA, dibuat bobot masing-masingnya, jadi rata-rata 5,3. Nah, itu ini dengan data historisnya tadi ya, 4.000, 6.000, 5.000 ya, kita kasih bobotnya. Oke. Ada lagi exponential smoothing method. Nah, contoh ya, berikut ini adalah data PT X dan Z selama 8 kuartal. Berdasarkan pengalaman manajerial produksi, nilai koefisien pemulus ditetapkan adalah koefisiennya 0,1. Dengan peramalan untuk kuartal pertama ditetapkan 1 unit, tentukan ramalan di kuartal 9. Nah, jadi ada faktor koefisien pemulusnya, berapa persen margin errornya lah, ataupun ketidaksesuaiannya. Nah, itu kemudian dibuat ini. Terusnya seperti ini jadinya. Dari sisi trennya dibuat rumusnya FT F1 tambah 0,1 ya, ditambah ininya terus terusnya. Nah, itu gambarannya. Saya agak cepat aja di sini, nanti bisa dipelajarin. Dan lagi metode time series, yaitu terkait dengan rutun waktu, di mana perusahaan menggunakan pola perkembangan penjualan dan penjualan rutun waktu. Jadi ada tren-tren penjualannya. Ini agak sederhana dan banyak digunakan Y A plus B X. Ya, di mana Y adalah besar penjualan dalam sebuah vertikal, X adalah tahun rencana penjualan, dan B adalah tingkat perkembangan tiap penjualan. Nah, kalau kita lihat contohnya, nah, ini ada kita masukkan aja rumusnya dengan kode tahun dan juga total peningkatannya. Nah, dari hitungan A dan B maka dapat membentukkan ramalan penjualan pada tahun 2014 adalah sebesar 1.319 ton. Nah, ya penting ini, makanya untuk dibuat peramalan berapa
rencana produksi tahun depan. Itu karena media operasional begitu. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya ya, bisa kita lihat. Nah, nanti bisa dipelajari lebih detail, nanti menggunakan contoh soal yang ada. Oke, itu dulu yang bisa saya jelaskan ya.